미션 let's go 저 건물을 찾으러 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pendidikan kesehatan penyakit menular yaitu malaria dan HIV atau AIDS. Baik, adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama saya sendiri, Taria Trianti, yang kedua ada Siti Zakia Zahir, yang ketiga ada Rianti, Siti Sarah Amelia, Dian Adila Aziza, dan Tina Sulistiani. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yaitu definisi. Nah, perlu kita ketahui bahwa penyakit malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang menyerang sel darah merah manusia atau eritrosit. Penyakit ini ditandai dengan adanya gejala meliputi demam, menggigil, anemia, maupun pembesaran limpa atau splenomegali. Penyakit ini umum terjadi di wilayah tropis maupun subtropis. Jika penyakit ini tidak ditangani, maka penyakit ini akan menjadi kondisi yang serius. Nah, selanjutnya ada materi tentang etiologi dari penyakit malaria yang akan dipaparkan oleh Dian Adila Aziza. Dengan ini dipersilahkan. Oke, selanjutnya adalah materi mengenai etiologi malaria. Etiologi ini adalah salah satu ilmu yang mempelajari mengenai penyebab dari suatu materi. Nah, di sini kita membagi dari sama seperti teori trias epidemiologi, ada agen, kemudian host, kemudian ada lingkungan. Di sini malaria seperti yang disebutkan oleh saudari Taria, malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit yang bernama Plasmodium. Ingat, parasit Plasmodium. Nah, parasit ini ditularkan dari nyamuk. Nyamuknya itu bernama nyamuk Anopheles, yaitu nyamuk Anopheles yang sejatinya faktor utamanya itu adalah jenis-jenis betina. Nah, ini adalah faktor utama yang menyebarkan parasit malaria dan ini aktifnya pada malam hari, sehingga risiko penularan yang meningkat pada saat tidur jika tanpa perlindungan. Nah, kembali lagi ke parasit Plasmodium. Parasit Plasmodium ini umumnya terbagi menjadi 5 dan yang paling umum ada disebut namanya parasit falciparum yang merupakan spesies yang paling mematikan dan penyebab mayoritas kasus malaria berat. Ini adalah yang paling umum, tapi ini juga yang paling berat. Kemudian yang kedua ada Plasmodium vivax yang merupakan penyebab malaria kambuhan dengan distribusi geografis yang luas. Kemudian Plasmodium malariae yang menyebabkan infeksi kronis yang sejatinya sebenarnya kurang jumlahnya, tapi dibanding spesies lain Plasmodium ini memang paling kurang di antara yang lain. Kemudian Plasmodium opal yang terbatas di wilayah Afrika dan beberapa bagian Asia yang tentunya seperti disebutkan tadi sebelumnya yang berada di daerah tropis. Kemudian yang terakhir ada Plasmodium knowlesi yang ditemukan pada primata tetapi dapat juga menginfeksi manusia di Asia Tenggara. Kemudian nyamuk Anopheles betina ini dia adalah nyamuk yang aktif pada malam hari, tapi faktor-faktornya ini juga mempengaruhi populasi nyamuk yang tergantung pada pertama habitat berkembang biaknya, yaitu air yang stagnan, dan yang kedua suhu dan kelembaban tinggi, sehingga ketika suhu dan kelembabannya yang tinggi, nyamuk Anopheles ini akan mudah berkembang biak. Kemudian lingkungan memainkan peran besar dalam penyebaran malaria, yaitu pertama ada iklim. Seperti yang disebutkan, kalau suhunya hangat atau kelembaban tinggi, mendukung siklus hidup nyamuk ini dan parasit ini akan lebih cepat. Kemudian ada kondisi sosial ekonomi. Kenapa ini juga termasuk dari penyebab etiologi malaria? Karena aksesnya terbatas terhadap layanan kesehatan dan perlindungan, sehingga orang-orang yang mungkin memiliki ekonomi yang rendah akan mudah terjangkit dengan malaria ini. Kemudian yang terakhir ada migrasi dan perjalanan. Dalam artian ketika manusia berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, ini juga akan memungkinkan malaria atau parasit Plasmodium dari nyamuk Anopheles ini akan mudah terjangkit oleh manusia itu sendiri. Nah, ini adalah bentuk nyamuknya. Nah, jika nyamuknya ini sudah masuk ke kulit, ini akan menularkan parasit Plasmodium. Nah, ini adalah nyamuk Anopheles betinanya. Sebenarnya ciri-cirinya kalau misalkan kita lihat itu, kita cari di Google ataupun di website lainnya, itu sangat mirip dengan nyamuk umumnya, nyamuk yang pada umumnya, makanya susah kita bedakan. Nah, itulah tadi pemaparan tentang etiologi dari penyakit malaria. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu penularan penyakit malaria yang akan dipaparkan oleh saudari Rianti. Dengan ini dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu adalah penularan penyakit malaria. Yang pertama itu penyakit malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles yang ini seperti tadi yang dijelaskan oleh saudari Adila, bahwa nyamuk Anopheles ini yang terinfeksi kemudian menggigit manusia dan menularkannya melalui air liur. Yang kedua yaitu adalah
parasit yang masuk ke dalam tubuh. Parasit yang masuk ke dalam tubuh manusia ini bernama parasit Plasmodium. Yang ketiga adalah merozoid menyerang sel darah merah. Yang keempat siklus penularan yang berulang. Contohnya ini kayak manusia yang terinfeksi malaria kemudian digigit nyamuk, kemudian nyamuk itu kembali terinfeksi dan kemudian menggigit manusia itu lagi. Yang kelima yaitu adalah nyamuk yang terinfeksi kembali seperti tadi. Beberapa kondisi juga yang menyebabkan penularan malaria ini dapat terjadi. Yang pertama yaitu adalah donor organ. Donor organ ini jarang terjadi memang penularan malaria melalui donor organ, tapi pasti akan terjadi. Yang kedua yaitu adalah transfusi darah. Transfusi darah dari seseorang yang terjangkit malaria kemudian mentransfusi darah ke seseorang yang tidak terjangkit, maka orang itu akan berpotensi memiliki atau ditularkan penyakit malaria. Yang ketiga yaitu berbagi pemakaian jarum suntik. Berbagi pemakaian jarum suntik juga akan menyebabkan terjadinya penularan penyakit malaria karena jarum suntik yang dipakai berulang-ulang itu sudah tidak steril, apalagi kayak yang pemakai sebelumnya itu terpapar penyakit malaria. Selanjutnya yaitu janin yang terinfeksi dari ibunya. Ibu hamil yang terkena penyakit malaria itu dapat menularkan penyakit malaria itu kepada anaknya. Selanjutnya adalah penyebaran penyakit malaria. Penyakit malaria ini paling banyak terjadi di daerah tropis dan subtropis, di mana nyamuk Anopheles dapat berkembang biak. Demikian juga parasit Plasmodium. Wilayah-wilayah dengan endemisitas malaria tinggi kebanyakan tidak memiliki fasilitas kesehatan dan sanitasi lingkungan yang baik. Daerah selatan Sahara di Afrika dan Papua Nugini di Oseania merupakan tempat-tempat dengan angka kejadian malaria tertinggi. Di Papua juga itu kenapa banyak sekali orang-orang yang terjangkit penyakit malaria, karena itu tadi sanitasi lingkungannya kurang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran malaria. Pertama itu keberadaan nyamuk Anopheles itu sendiri. Keberadaan nyamuk Anopheles itu sangat mempengaruhi terjadinya penyebaran penyakit malaria. Yang kedua, iklim. Itu tadi iklim sangat berpengaruh tentang penyebaran penyakit malaria. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang tidak baik dapat menyebabkan penyebaran penyakit malaria semakin meningkat atau mudah berkembang. Selanjutnya ada kekebalan tubuh. Itu tadi penyakit malaria. Seseorang akan terinfeksi penyakit malaria jika kekebalan tubuhnya lemah. Pemaparan materi tentang penyebaran dan penularan dari penyakit malaria. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang tanda-tanda terjadinya malaria yang akan dipaparkan oleh Saudari Siti Zakia Zahir. Dengan ini dipersilahkan. Nah, tanda-tanda terjadinya malaria. Yang pertama, tanda-tanda yang terjadi pada malaria dimulai dengan dingin dan sering sakit kepala. Kemudian penderita menggigil atau gemetar selama 15 menit sampai 1 jam. Dingin diikuti dengan demam suhu 40 derajat atau lebih. Kemudian penderita lemah, kulitnya kemerahan dan mengingau. Selanjutnya demam berakhir setelah beberapa jam. Kemudian penderita mulai berkeringat dan suhunya menurun. Jika Anda sudah mengalami tanda-tanda terjadinya ini, maka segera periksakan ke dokter. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang gejala klinis dari penyakit malaria yang akan dipaparkan oleh Saudari Siti Sarah Amelia. Dengan ini dipersilahkan. Baik, saya Siti Sarah Amelia akan menjelaskan gejala klinis pada penyakit malaria. Untuk itu sebelumnya saya menjelaskan gejala klinis. Gejala klinis adalah disebabkan oleh siklus hidup plasmodia yang ada dalam tubuh manusia, khususnya pada sel darah merah. Pada masa inkubasi, terjadinya perkembangbiakan dalam tubuh manusia menyebabkan sel darah merah tersebut memicu respon-respon dalam tubuh manusia, menyebabkan imunitas dalam tubuh itu menurun dan mendapat berbagai gejala. Terus gejala awal itu pada tahap awal gejala malaria sering tidak spesifik dan menyerupai infeksi virus atau bakteri lain, sehingga rata-rata dokter sulit untuk mendiagnosisnya. Contohnya pada demam intermiten atau periodik, biasanya itu terjadi setiap pada 48 jam. Biasa juga kalau pada kuartana itu terjadi setiap 72-4 jam. Juga ada juga yang mendapatkan gejala secara tidak teratur. Contohnya pada demam yang pola yang jelas, biasanya terjadi pada flaksiparium. Terus selanjutnya menggigil dan berkeringat.
Pada episode ini, malaria dimulai dengan fase dingin menggigil, diikuti oleh fase panas demam tinggi, dan diakhiri oleh fase keringat yaitu penurunan suhu. Selanjutnya, kelelahan dan nyeri otot. Kelelahan dan nyeri otot ini akibat hemolis yaitu pecahnya sel darah merah dan respon imun tubuh dan penurunan jumlah sel darah merah juga kapasitas pengangkutan oksigen. Selanjutnya yaitu mual, muntah, dan diare. Gejala ini sering muncul karena respon tubuh terhadap produk parasit yang pelepasan zat inflamasi. Selanjutnya gejala berat. Gejala berat itu lebih sering disebabkan oleh Plasmodium falciparum, yaitu karena kemampuannya menyebabkan komplikasi serius, yaitu pertama gangguan kesadaran. Parasit menyebabkan sumbatan miskofaskular yang ada di otak sehingga memicu pembengkakan dan kerusakan jaringan saraf. Anemia berat yaitu kehilangan sel darah merah yang cepat akibat hemolis dan berkurangnya produksi sumber sel darah merah yang ada pada sumsum tulang. Selanjutnya yaitu gangguan pernapasan, edema paru non kardiogonik, penumpukan cairan pada paru-paru, dan gagal napas adalah komplikasi yang sering dialami oleh penderita malaria. Selanjutnya yaitu hipoglikemia, yaitu penurunan kadar gula darah terjadi akibat konsumsi glukosa parasit terutama pada infeksi saat pasien dikabarkan terapi oleh PNI. Terus selanjutnya disfungsi organ, yaitu terjadi pada hati, ginjal atau sistem kardiovaskular, dapat berpengaruh menyebabkan gagal organ multipalel yang jika tidak ditangani akan dengan cepat akan menyebabkan gangguan terhadap organ-organ tersebut. Lanjut, masa inkubasi ini dimulai dari antara masuknya parasit ke dalam tubuh setelah gigitan nyamuk yang munculnya kemerahan atau gejala-gejala klinis, yaitu yang pertama masa inkubasi berdasarkan spesies. Plasmodium falciparum yaitu masa inkubasi pendek sekitar 7-14 hari. Infeksi ini sering berkembang cepat menjadi berat karena kemampuan parasit untuk menginfeksi jenis sel darah merah menyebabkan sirkulasi dalam tubuh itu terganggu. Selanjutnya Plasmodium